Guys, setelah minggu lalu ya gue sempat unboxing Redmi Note 14 yang 4G guys, dan belum sempat gue review. Nah, kali ini kedatangan nih versi yang upgrade-nya. Makanya di video kali ini guys, gue memutuskan untuk review into deep Redmi Note 14 untuk varian yang 5G ini. We'll see apakah lebih baik dari versi yang 4G atau malah sebaliknya. Daripada lu semua penasaran, langsung lu tonton video ini sampai habis bro. Tapi sebelum kita review lebih dalam guys, alangkah baiknya kita akan melakukan mini unboxing terlebih dahulu supaya ketahuan gitu ya paket pembeliannya dapatnya apa aja. Karena yang sebelumnya Redmi Note 14 yang 4G gue sempet juga unboxing bro. Nah ini kalau kita lihat dari kotaknya aja guys, ini langsung kelihatan mirip banget ya dari versi yang 4G kemarin. Bedanya itu paling cuman tulisan 5G-nya aja nih guys di bawah tulisan Redmi Note 14-nya. Nah, di dalam kotaknya, ini overall sih semua bisa kita bilang tuh sama aja, kayak versi yang 4G punya. Yaitu di dalamnya tuh ada soft case warna abu-abu gelap, kemudian ada kartu garansi, dan juga ada SIM ejector nih yang juga nyelip di sini guys. Dan terakhir di bawahnya ini ada kepala charger dan juga kabel USB Type A to Type C ya, buat ngecas tentunya nih. Oke lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah desain dari handphone ini guys. Jujur banget ya, pas pertama kali gue ngeliat bagian belakangnya, desain dari Redmi Note 14 untuk varian 5G punya ini, entah kenapa guys, gue tuh langsung ngerasa kayak jatuh cinta gitu loh. Lu lihat aja deh nih, finishingnya itu loh guys, kayak marmer, glossy finishingnya dan bener-bener mewah lah secara looks. Awalnya bahkan gue tuh sempet ngira kalau backdoornya ini guys pakai material kaca. Ya tapi ternyata memang masih plastik bro. Meskipun kayak gitu, overall sih nggak ngurangin desainnya yang keren kayak gini bro. Cuma memang harus hati-hati aja nih biar nggak gampang baret. Nah desain flat edge kayak gini guys bikin handphone itu kelihatan modern. Pas digenggam juga nyaman banget nih, ringan gitu di tangan. Padahal bobotnya tuh sejujurnya 192 gram loh. Nah rahasianya memang ada di ketebalannya nih, yang cuma 7,9 mm. Tipis banget gak sih bro? Terus gue juga coba tes kekuatannya, dan ternyata build quality-nya tuh solid loh. Gue tekuk-tekuk dikit kayak gini, ini gak ada flex sama sekali. Bahkan pada saat tombol volumenya kita tekan, naikin full kayak gini guys, itu masih nyaman banget. Layarnya tuh nggak bikin bodi belakangnya tuh getar gitu. Dan yang bikin gue seneng lagi ya, handphone ini tuh masih setia nyediain jack audio 3,5 mili dan juga IR blaster. Jadi masih bisa banget nih dengerin musik pakai headset kesayangan kalian, atau langsung aja kontrol TV dan AC pakai handphone ini guys. Praktis banget lah pokoknya. Tapi ada satu catatan kecil nih guys, karena SIM slotnya ini hybrid, jadi kalian tuh harus banget pilih mau dual SIM atau satu SIM-nya lagi kalian pakai ini slotnya untuk kartu microSD. Oh ya, lu semua jangan lupa juga ya guys, handphone ini juga punya sertifikasi IP64. Yang artinya ini tuh aman banget dari cipratan air. Jadi lu nggak perlu khawatir lah kalau kehujanan yang tipis-tipis ataupun ringan bro. Dari bagian desain, sekarang kita bakal bergeser ke bagian layar guys. Yang mana layar dari Redmi Note 14 5G ini nggak kalah juara bro. Kombinasi resolusi Full HD Plus dan juga panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz-nya ini guys, bikin mata kalian tuh langsung seger banget. Sebagai contoh nih ya, gue nonton YouTube dengan resolusi 1440 HDR, warnanya tuh bener-bener hidup banget keluar bro. Hitamnya juga pekat banget ya, pokoknya tuh visualnya memanjakan mata kita banget lah. Rasio layarnya juga bikin nonton film ataupun main game tuh makin seru banget nih. Nah yang uniknya lagi, layarnya tuh agak panjang karena rasio aspeknya tuh 20:9. Jadi pas lagi scrolling sosmed ataupun baca artikel, itu rasanya lebih luas aja gitu. Ditambah lagi udah ada Corning Gorilla Glass 5 ya, yang ngejagain layarnya dari goresan kecil bro. Bahkan kalaupun amit-amit nih ya, kalau terjadi jatuh sekali dua kali aja, gue rasa ini handphone masih aman lah bro. Tapi biar gimana pun ya guys, gue tetap menyarankan kalian nih, kalau misalkan lo ngetakis handphone ini, ya seyogyanya lo tetep lah untuk proteksi tambahan pakai anti gores atau hydrogel atau tempered glass tambahan bro. Lanjut lagi, kita masih bahas masalah layarnya nih guys. Dan kalau lu perhatiin secara detail, ini lu ngeh gak sih kalau bezelnya tuh memang tergolong gak setipis Redmi Note 13 5G yang sebelumnya. Tapi kalau soal kecerahan layarnya, kali ini memang jauh lebih terang. Karena ini udah sampai 2100 nits. Jadi meskipun lu lagi di luar ruangan nih, kena sinar matahari yang terik gitu ya, slow aja bray, karena layar ini masih kelihatan jelas banget kok. Fingerprint in display-nya juga responsif banget ya. Lu tinggal sentuh aja guys, ini langsung kebuka. Tapi sayangnya, ini always on display-nya itu cuma sebentar aja. Sekitar 10 detik lah, mungkin ini biar hemat baterai kali ya guys. BTW handphone ini juga punya dual speaker loh dengan Dolby Atmos. Suara keluarannya juga mantep, bassnya juga kerasa, dan volumenya tuh pas menurut gua.
Kemudian ada fitur ultra volume mode juga nih guys. Ya tapi kalau misalkan lu naikinnya terlalu tinggi, ini suara treble-nya tuh jadi kayak agak nyaring banget gitu. Terus sayangnya ya, untuk haptic feedback-nya juga menurut gue di sini ya B aja gitu standar. Meskipun belum masuk kategori getaran yang premium. Terus kalau kita lihat secara koneksi, di sini juga udah lengkap banget ya guys. Ada Wi-Fi 5, kemudian Bluetooth-nya 5.3, ada NFC juga, dan terakhir yang pasti konektivitasnya guys, ini udah 5G punya. Pokoknya sih intinya ya, buat lo semua yang memang hobi main game, kemudian streaming, nonton, dan juga multitasking, gue rasa memang handphone ini cocok banget guys buat kalian. Next, kalau kita ngomongin soal kameranya ya, dengan sensor Sony IMX ini guys, hasil fotonya tuh jadi jauh lebih keren dari pendahulunya. Warna-warnanya tuh natural banget, detailnya juga tajam, dan kalau kalian suka motret pemandangan, ini dynamic range-nya juga oke loh bro. Gue juga udah coba ya pastinya motret pakai kamera utamanya nih yang punya resolusi 108 megapiksel, dan hasilnya tuh cukup puas banget lah. Detailnya tuh bener-bener dapet, pokoknya buat lo yang suka ngezoom foto, ini dijamin gak bakal kecewa. Kemudian buat lo semua nih yang suka foto malam, ini ada fitur night mode yang wajib banget kalian cobain. Ya walaupun masih ada sedikit noise guys, tapi hasil fotonya tuh jadi lebih terang dan juga detail. So pastiin ya pada saat malam hari, jangan lupa lo aktifin fitur ini guys, kalau mau motret di tempat yang minim cahaya. Gak cuma itu aja ya, lensa ultrawide-nya juga berguna banget nih guys, buat foto pemandangan ataupun foto bareng teman-teman kalian. Meskipun resolusinya cuma 8 megapiksel, tapi hasilnya tuh masih bisa diandelin banget kok. Gak cuma hasil fotonya aja yang cakep guys, hasil videonya juga mumpuni. Maksimal di resolusi 1080 piksel aja. Dari bagian kamera, sekarang kita bakal beralih untuk bahas masalah performanya nih guys. Nah, handphone ini ditenagai sama chipset MediaTek Dimensity 725 Ultra yang punya RAM 12GB LPDDR4X dengan storage yang gede, 512GB. Untuk skor tentunya ya, dia tuh dapetin sekitar 480 ribuan poin. Yang sebenarnya ini nggak terlalu tinggi untuk handphone di kelas harganya. Terus kalau kita lihat di Geekbench, ini hasilnya juga lumayan oke ya guys untuk kelasnya. Dan saat gue coba buat multitasking, handphone ini tuh lancar banget. Buat buka tutup aplikasi juga nggak berasa lag gitu. Dan manajemen RAM-nya ini juga bagus kok bro. Tapi yang harus kita jadiin catatan guys, menurut gue sih kalau misalkan lo semua nih ya, main game di handphone ini yang gamenya tuh casual-casual aja, itu masih oke. Tapi kalau misalkan lo sering main game yang berat, yang menuntut kemulusan tingkat tinggi saat main game, menurut gue sih handphone ini agak kurang cocok guys. Karena pas gue coba main game nih yang rada berat gitu ya, itu gue cuma dapetin di kisaran 30-40 fps. Tapi ada hal lain nih guys yang gue suka, yaitu fitur AI-nya. Yang pertama tuh ada fitur AI Erase ya, seperti biasa lah ini selumrahnya di handphone Android zaman sekarang. Yang mana lo bisa hapus-hapus objek yang nggak kita mau dalam satu foto guys, dan tinggal lo hapus aja kayak gini. Yang kedua ada fitur AI Sky Change, dimana di sini tuh kita bisa ubah langit di foto sesuai sama keinginan kita. Terus ada juga nih AI bokeh yang bikin foto lo tuh bisa diubah backgroundnya jadi ngeblur dengan rapih banget. Dan juga ada Gemini yang bisa lo akses dengan cara tekan dan tahan tombol power selama 5 detik aja. Nah untuk menopang dari performanya yang menurut gue cukup oke guys, rasa-rasanya kalau baterai kurang tuh juga kayak gimana gitu. Nah untuk baterainya, handphone ini tuh punya kapasitas yang lumayan, 5110 mAh. Dan udah mendukung 45 watt turbo charging. Nah untuk part yang ini guys, menurut gue sih ini sebuah upgradean karena pendahulunya untuk kapasitas baterainya itu cuma 5000 mAh. Dan kalau sekarang kecepatan chargingnya udah 45 watt, kalau yang sebelumnya cuma 33 watt aja. Kemudian kalau soal ketahanan baterainya sendiri guys, kalau penggunaan normal nih ya, baterai itu bisa tahan seharian penuh. Sementara kalau soal pengisian dayanya, karena ini udah mendukung fast charging 45 watt, jadi ini lumayan cepet banget guys. Gue cuma butuh waktu dari 0 sampai 100%, itu nggak sampai 1,5 jam. Part terakhir yang bakal kita bahas adalah masalah harganya guys. Dan jujur, pada saat video ini kita bikin, itu memang kita belum dapat bisikan-bisikan dari pihak Xiaomi, masalah harganya gitu. Nah makanya kalau misalkan nanti pada saat launching tanggal 15, gue udah tahu harganya guys, seperti biasa bakal gue taruh di thumbnail dan juga gue bakal taruh di judul mungkin atau di kolom description. But overall, menurut gue sih, kalau kita compare dari Redmi Note 13, 5G yang sebelumnya gitu guys, gue rasa memang untuk Redmi Note 14 5G ini punya upgrade yang cukup signifikan. Karena kalau kita lihat dari desainnya, ini juga elegan banget. Kemudian layarnya jernih dan performanya ini juga cukup keren banget guys dan kenceng buat penggunaan sehari-hari. Kameranya juga ada 108 megapiksel ya, yang bisa ngasilin foto dan detail yang oke. Apalagi kalau misalkan ditambah lagi nih fitur night mode-nya.
Kemudian baterainya pun awet, chargingnya juga lebih cepat, jadi nggak perlu khawatir kehabisan baterai. Tapi memang ada beberapa catatan kecil guys. Kayak misalkan nih ya, untuk gaming berat, mungkin memang handphone ini agak kurang cocok karena frame rate-nya tuh agak turun. Terus always on display-nya ini juga cuma sebentar banget guys. So, secara keseluruhan ya, gue bisa menarik kesimpulan guys, bahwa Redmi Note 14 varian 5G ini cocok banget terutama buat lo semua yang nyari sebuah handphone dengan desain tuh yang elegan, kemudian performanya juga kenceng, dan punya fitur kamera yang lengkap pastinya. Semoga aja guys, kita berdoa harganya ini sesuai sama harapan kalian. Bewo pamit, Assalamualaikum.